ada kawan saya, Bung Mas Kurido. Sehat, Bung? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gua tertarik ngomongin soal gerakan yang Bung Mas Kurido. Kalau tidak salah koordinator MBB ya? Kebetulan saya diberi amanah atau ditunjuk sebagai koordinator. Oh. Apa itu MBB, Bung? Kalau boleh tahu, terus apa saja aktivitas dari MBB ini? MBB itu kepanjangan ya dari Milenial Banten Berbagi. Jadi MBB itu salah satu gerakan taktis sebenarnya yang mengkoordinir seluruh milenial di Banten, atau yang tergabung itu ada sekitar 12 organisasi yang dalamnya itu kaum milenial, baik dari kemahasiswaan dan lainnya, yang bergerak untuk membantu atau ikut berpartisipasi dalam penanganan di tengah wabah virus corona ini, khususnya di ekonomi dan sosial. Tapi kan setahu saya Bung kan juga jurnalis. Nah, Ya. apakah itu tidak mengganggu aktivitas? Sementara kan isu ini juga lagi rame untuk menjadi bahan pemberitaan. Nah, itu bagaimana Bung bisa membagi waktu untuk ya liputan, yang galang dana? Ya, sebenarnya kita karena di sini juga pemerintah sudah mengimbau untuk ada social distancing dan lainnya ya. Jadi kita penggalangan dananya tidak seperti biasanya yang sering dilakukan. Jadi dengan era sekarang ini kan kita cukup dengan berkomunikasi mungkin, dan masih banyak dermawan di luar yang mau menyalurkan bantuannya kepada kita ternyata. Dan sampai saat ini alhamdulillah sudah banyak terkumpul ke kita, sekitar sudah 60 sembako kita siapkan. Sasarannya? Sasarannya kita pertama sebenarnya latar belakangnya kita ingin membantu kaum pekerja informal yang dimana mereka tidak memiliki penghasilan tetap, dan dengan adanya wabah ini mereka terdampak jadi tidak mendapatkan penghasilan, bahkan kemungkinan untuk makan sehari-hari saja mereka kesulitan. Jadi itu sasaran utamanya. Berarti Bung itu merasa nggak kesulitan ini di tengah wabah dan dampak yang cukup ya luar biasa itu kan di ekonomi. Atau teman-teman milenial memang bukan orang yang terdampak sehingga rela dan sangat heroik gitu kan, malah menggalang dana. Sebenarnya berbicara dampak dari virus corona ini, hampir semua elemen mungkin terdampak, termasuk kalangan jurnalis sendiri yang sebenarnya mereka itu tugasnya di lapangan, datang ke TKP, tapi dengan adanya virus corona ini mereka cukup by phone mungkin, dan itu sangat terdampak sekali, sangat terasa sekali. Tapi entah kenapa Tuhan memberikan kepekaan terlalu tinggi mungkin kepada kita ini, bagaimana kita juga bisa memikirkan nasib dari orang lain yang lebih mungkin lebih membutuhkan dibanding kita. Oke, soal kepekaan tadi itu, apakah betul kita punya pemerintah loh bro? Iya. Pemerintah duitnya banyak, pemerintah itu kan bermiliar-miliar itu kan. Kalau di kota Serang itu kalau tidak salah 1, triliun, provinsi lebih gede lagi. Nah, mereka kan sudah ada. Ngapain juga teman-teman milenial itu kan, mending di rumah aja rebahan, main game itu atau melakukan yang lain. Tapi kok ini malah repot-repot nyari galang dana itu. Sebenarnya berbicara sumber daya ya, memang tidak bisa dipungkiri pemerintah lebih punya sumber daya itu. Tapi kita pelajari dari awal kebijakan pemerintah ini justru tidak mengarah ke arah sana. Contohnya kebijakan darurat sipil misalkan. Di sana tidak ada bahwa pangan kehidupan masyarakat itu akan dipenuhi oleh pemerintah. Sehingga kita berpikir pemerintah lebih menyelamatkan ekonomi negara nih dibanding harus menyelamatkan masyarakatnya. Maka kita bergerak saja sendiri, dan saya kira ini akan menjadi stimulus, akan menjadi pemantik bagi pemerintah ataupun elemen lainnya yang ingin membantu masyarakat yang membutuhkan sama dengan. Tapi kan kemarin Pak Jokowi udah pidato tuh, katanya mau kasih bantuan bantuan tunai atau bantuan apalah, intinya bahwa pemerintah sudah nyiapin duit gitu kan, yang katanya nih mau dibagi itu kan. Nah, kalau Bung Maskur, karena Bung Maskur selain di MBB juga jurnalis, sebenarnya pemerintah pusat kemudian daerah itu sudah siap nggak mengcover atau mendata itu kan para warganya yang akan itu. Sejauh ini pengamatan di lapangan bagaimana, Bung? Ya, karena saya sebagai jurnalis juga ya, dan di Milenial Banten Berbagi juga saya bergerak ke lapangan juga, ternyata pemerintah ini belum siap. Wabah corona ini kan sudah mulai masuk ke semua daerah. Bahkan di kota Serang sendiri sudah ada 2 positif yang positif corona gitu. Cuman kesiapan pemerintah sendiri belum sampai ke arah penyaluran bantuan untuk masyarakat.
bahkan di pendataan saja belum selesai. Oh, Jadi masih sangat jauh menurut saya tahapannya sampai masyarakat menerima bantuan dari pemerintah. Nah, di sela-sela itu tentu masyarakat membutuhkan dong. ya, Mereka ya, butuh makan tetap. ya. Maka kita hadir di sela-sela itu. Artinya timbang menunggu pemerintah yang tanda kutip Ya, lambat, teman-teman bergerak nih dulu itu kan. ya. Tuh. Nah, itu apa? Memang benar banyak warga kita yang benar-benar apa? Ya sampai nggak bisa makan itu kan gara-gara corona ini. Memang seperti itu keadaannya atau Di karena kan lapangan, beberapa ya. netizen itu kan bilang wah ini wartawan mencari-cari sensasi gitu kan. Nah, Gitu kan. di lapangan itu, Bung, kalau kita pernah turun itu, Ya. kita sampai menemukan bahwa ada ibu-ibu misalkan yang sampai tidak makan 4 hari Oh, karena tidak terbeli beras. Suaminya yang 4 biasa, hari. suaminya yang biasa bekerja buruh misalkan karena sekarang ini nggak ada panggilan dia, karena sekarang dilarang berkerumun lah, dilarang apalah, suruh di rumah aja lah. Nah, dan juga ada juga bahkan ibu-ibu yang memiliki anak bayi itu baru 4 bulan, dia tidak mampu untuk membeli susu bayinya. Segitunya, Bung. Segitunya sampai dia mau mengganti susunya dengan air putih. Kan kita nggak tega sebagai manusia, kita juga Ya, ya. nggak tega gitu. Jadi kalau pemerintah menutup mata, saya rasa bukan saatnya. Gitu. Kalau teman-teman milenial karena lihatnya persoalan begitu pelik gitu kan. Itu mestinya nih pemerintah itu mestinya harus melakukan apa nih langkahnya itu paling tidak itu sehingga paling tidak oke, sedang melakukan pendataan itu kan bertahap begitu, tapi kan ada orang yang darurat katakan tuh kan kayak Bung tadi 4 bulan 4 minggu ya, 4 minggu puasa nggak makan gitu kan. Kalau puasa masih mending bro, kan dari subuh sampai maghrib tuh kan. Setelah itu makan, ini 4 hari kan nggak bisa bayangin. Mestinya sambil pemerintah melakukan pendataan secara tepat, apa yang harusnya biar cepat ditanggap pemerintah. Sebenarnya sudah ada instruksi juga dari pusat untuk refocusing anggaran. Dan saya rasa refocusing anggaran ya khusus untuk anggaran yang memang sudah diprogram tapi bukan untuk penanganan kesehatan. Sebelum refocusing anggaran itu, pemerintah harusnya sudah menyalurkan tuh. Ada biaya tidak terduga. Setiap pemerintah menyiapkan biaya tidak terduga itu. Tapi kan itu harus dalam kondisi darurat, Bung, atau kejadian luar biasa itu. Kalau enggak kan juga bermasalah itu regulasinya. Enggak, kemarin pemerintah itu sebelum kejadian luar biasa sudah mengeluarkan aturan bahwa semua anggaran sudah bisa digunakan untuk penanganan corona. Oke, jadi karena ini teman-teman milenial Banten ini bergerak untuk Galtena. Betul. Memang bantuan yang kita siapkan atau yang sudah kita kumpulkan ini memang tidak seberapa jika dibandingkan dengan jumlah yang harus dibangun di bumi. Tapi kita ingin bahwa ini menjadi pemantik bagi masyarakat bagaimana meningkatkan solidaritas sosial. Itu yang penting ya. Itu sangat penting. Dan satu lagi pesannya mungkin bisa sampai ke pemerintah bagaimana lebih cepat lagi dalam penanganan ini. Memang pemerintah nggak ngapa-ngapain? Sebenarnya sudah ngapa-ngapain, sudah sangat ngapa-ngapain. Penganggaran sudah dilakukan oleh mereka. Sepengetahuan kita di lapangan sebagai jurnalis, mereka sudah menyiapkan anggaran dan bahkan sangat besar. Penyemprotan hampir setiap hari, penyemprotan disinfektan di jalanan. Yang nggak jelas juga sebenarnya itu kan efeknya itu kan apa efeknya apakah WHO juga ngelarang itu kan. Sebenarnya kalau berbicara jelas nggak jelas ya itu ranahnya WHO. Tapi yang pasti anggaran untuk disinfektan itu cukup besar, bahkan mencapai miliaran. Oh, miliar Untuk disinfektan saja. Padahal kalau itu dibeliin beras sama telur katakan bisa berkarung-karung. Bisa berkarung-karung dan saya rasa sangat mencukupi sampai pemerintah mungkin siap untuk penganggaran selanjutnya. Nah, oke. Repot juga berarti ya kalau pemerintahnya katakan terkesan agak lambat ini ya, padahal butuh cepat gitu kan. Terkesan lambat. Nah, kalau selain soal tadi urusan sosial, penanganan secara keseluruhan kalau Bung amati di Kota Serang aja misalnya, apalagi kan kemarin katanya 2 orang terkonfirmasi positif. Nah, Bung lihatnya selama ini Kota Serang seperti apa? Memang sebelum ada yang positif pun dampaknya memang sudah sangat kuat. Bayangkan saja mungkin sekolah-sekolah sudah diliburkan dan sebetulnya banyak aktivitas di sekolah itu seperti pedagang. Mereka yang biasa berdagang di sekolah dan langganan utamanya adalah anak-anak sekolah, akhirnya mereka tidak bisa lagi melakukan aktivitas dan sangat besar dampaknya. Bahkan setelah ada yang 2 positif ini justru lebih Heboh lagi.
banyak lokasi-lokasi, bahkan dan itu memang kebijakan pemerintah untuk melakukan karantina wilayah untuk lokasi yang memang ada orang positif. Nah, kalau pendataan teman-teman otomatis kan bergerak Iya. pendataan. Nah, itu teman-teman berapa tuh menemukan orang yang terdampak? Seperti yang saya sampaikan tadi, sebenarnya kalau berbicara data karena kita bukan ini, tapi sepengetahuan saya dari data awal saja di Input itu kemarin hampir 14.000 ya yang akan apa ya, yang apa rentan Rentan. terdampak ini. Itu yang masuk PKH atau yang di luar PKH? Yang di luar. Yang di luar. Yang di luar. 14.000. Ya, yang rentan itu. Tapi kita juga bisa menduga-duga secara pribadi bahwa data itu akan semakin membludak. Karena kan Kalinya dampaknya ini bukan hanya misalkan satu orang atau satu elemen, satu kelompok masyarakat saja, tapi ini ke seluruh masyarakat. apa Bung yang kelihatan secara kasat mata lah, katakan tidak perlu kita menjadi ahli statistik gitu kan. Tidak perlu kita menjadi ahli komunikasi pembangunan, yang menurut Bung ini real itu kan. Apa yang sangat terlihat menurut Bung yang itu juga semua orang juga tahu itu berrahasia umum. Ya. Bayangkan saja kita itu sudah ada yang beberapa orang yang curhat melalui jaringan komunikasi kita. Curhat bagaimana mereka yang awalnya mungkin biduan di tempat-tempat resepsi kan. Iya. Biasanya mereka ada panggilan untuk manggung. Nah sekarang udah berapa bulan mereka udah nggak bisa manggung. Dan penghasilan mereka dari situ satu-satunya gitu. Itu baru biduan. Belum lagi misalkan yang jualan di tempat-tempat pemerintahan, tempat-tempat sekolahan, itu kan mereka udah mulai work from home, akhirnya tidak bisa lagi jualan. Banyak lah dampak-dampak terhadap masyarakat itu. Kalau misalnya asumsi saja nih Bung, misalnya sekolah di Kota Serang itu ada berapa sekolah di Kota Serang itu yang SD, SMP yang di kenangan kota itu? Mungkin bisa mencapai 1.000 ya. Nah itu kalau misalnya satu sekolah satu pedagang saja udah kelihatan sebenarnya. Iya. Artinya sebenarnya pemerintah juga sudah tahu. Bahkan saya yakin mungkin, tapi benar apa tidak kan nggak tahu kita kan. Dia sudah punya datanya kan, pemerintah mestinya. Sudah punya datanya. Mestinya Sudah punya datanya. Walaupun mungkin data itu harus tetap melalui verifikasi dan verifikasi lagi saja. Ya. Seperti itu. Berarti kan sebenarnya nggak ada alasan dong kalau terkendala ini itu dan sebagainya. Nggak ada alasan saya kira. Tinggal bagaimana mereka bisa bergerak lebih cepat dari biasanya dan responnya lebih cepat aja di semua bidang, khususnya di bidang ini sosial ini. Oke. Kalau rencananya sampai kapan teman-teman milenial itu akan terus melakukan penggalangan donasi dari para dermawan dan orang-orang yang lain? Kalau dari beberapa pertemuan kita dengan kelompok yang tergabung di MBB ini, kita memang konsisten. Rencananya kita memang konsisten untuk sampai ke tahap recovery. Recovery kan kalau pemerintah itu memprediksi hingga Oktober recovery. Nah, mungkin sampai situ, tapi untuk bantuan yang sudah terkumpul kita akan salurkan ke yang membutuhkan langsung. Berarti dapat salurkan. Ya, seperti itu. Kalau ada informasi misalkan, karena kita kan di kalangan jurnalis dan kalangan mahasiswa milenial ini banyak juga ternyata jaringan-jaringan kita yang di lapangan yang ya banyak informasi bahwa banyak yang membutuhkan. Tapi Bung, kan bisa saja di tengah situasi wabah seperti ini orang yang mestinya dia punya kemudian ngaku-ngaku nggak punya. Ya memang kita nggak sudon, ada saja mungkin kan. Kita juga tahu. Nah itu gimana teman-teman memverifikasi agar bantuannya tepat sasaran? Nah, di MBB ini, di gerakan ini kita memiliki beberapa tim distributor, tim surveyor, bahkan untuk misalkan jika ada donatur yang ingin membantu juga, kita ada tim yang siap menjemput. Jadi sebelum bantuan ini kita salurkan langsung ke penerima, ada tim surveyor yang sebelumnya lebih dulu datang ke lokasi. Mereka menyurvei, mereka melihat situasi dan kondisi bagaimana si calon penerima ini. Setelah dinyatakan sesuai oleh tim surveyor, baru kita datang untuk menyalurkan bantuan. Artinya teman-teman secara organisasi punya tim dari mulai pengumpulan, pengepakan, kemudian pemetaan itu. Kenapa itu nggak dikasih aja sama pemerintah Bung? Lo tinggal di rumah mantap, tinggal diberitain kan? Nah, harusnya pemerintah lebih hebat dari kita dong. Oh iya. Pemerintah lebih hebat dari kita. Mereka punya sumber daya manusianya yang pasti lebih mumpuni dibanding kita, dan sumber daya lainnya yang lebih. Dan digaji. Nah itu. Dan digaji. Kalau kita hanya sebatas relawan. Oke, terima kasih Bung Mas Kurido, MBB. Sukses terus Bung. Sukses terus. Oke. Berjamaah lawan corona.
Sekian.